Jadi anak-anak, sebelum kita mulai pelajaran pada pagi hari ini, Pak Guru minta satu orang maju di depan kelas. Silakan duduk kembali. Anggi, mana Anggi? Asyifa, Azura, Darmantasia, Farel, Lutfi, Marwa. Apa lagi satu ini? Ahmad tidak ada, baru Ananda, Risma. Ada semua ya? Kecuali Farel dengan Ahmad. Pak Guru minta kalian berdiri semua dulu. Berdiri semua. Nah, jadi yang belum rapi, dikasih rapi dulu bajunya. Ya. Jadi tengok kiri kanan, apakah ada sampah di bawahmu itu? Kalau ada, dipungut dulu. Ya. Jadi keluarkan peralatan tulisnya, buku, pulpen yang berkaitan dengan mata pelajaran PPKN. Jadi dikeluarkan dulu semua. Semua duduk kembali, karena sudah Pak Guru lihat semua sudah rapi di sini. Ya. Tepuk semangat. Oke, jadi sebelum kita mulai pelajaran pada pagi hari ini, Pak Guru ingin kalian menyanyikan sebuah lagu nasional. Oke, duduk kembali. Oke, jadi sebelum kita masuk pada pembelajaran, ada ingat kemarin kita belajar tentang apa? Tentang norma. Norma dalam kehidupan bermasyarakat. Jadi kemarin kan sudah sempat diskusi, sudah sempat presentasi, sempat juga sudah bagi apa? Bagi kelompok. Ada yang masih ingat kira-kira norma itu terbagi berapa? Nah, norma apa semua itu? Nah. Oke. Jadi norma itu terbagi 4. Ada norma kesusilaan, kesopanan, norma agama, dan norma hukum. Siapa yang bisa berikan contoh dulu? Norma agama itu penerapannya seperti apa? Siapa bisa katakan? Tiap hari kan ada penerapan norma agama di sekolah kita. Ya, ketika sudah mau jam 12, apa yang dilakukan siswa itu? Nah, itu merupakan bagian dari penerapan norma agama. Jadi materi kita masih berkaitan tentang norma. Nah, jadi materi kita itu arti penting norma dalam mewujudkan apa itu? Keadilan. Nah, sebelum kita masuki pada pembelajaran, di sini ada namanya tujuan pembelajaran. Jadi tujuan pembelajaran ini, ya, artinya apa yang kita capai bisa dilihat dari sini. Ini tujuan kita mempelajari tentang norma dan keadilan dalam masyarakat. Siapa bisa baca satu orang? Nah, ini baca nomor 1. Tujuan pembelajarannya. Tujuan pembelajaran yang kedua.
Baca nomor 5, Herlina. Oke. Jadi ini merupakan tujuan pembelajaran yang kita akan capai pada materi hari ini. Jadi kita masuk di materi berikutnya. Nah, di sini arti penting norma dalam mewujudkan keadilan. Bisa dibaca ini? Ya. Jadi aturan dalam masyarakat memiliki arti penting bagi terciptanya ketertiban dan keharmonisan masyarakat. Norma dalam masyarakat terbentuk karena ada berbagai perbedaan individu. Jadi norma itu dibuat karena di dalam masyarakat itu ada perbedaan antara satu orang dan orang yang lain. Lihat dari segi apanya? Segi kepribadiannya. Ya, kan antara satu temanmu dengan teman yang lain kan beda pribadinya. Si A dengan si B pastikan kepribadiannya beda. Maka disitulah dibuatlah norma sehingga yang menjadi perbedaan tidak menjadi suatu hambatan, tidak menjadi suatu hambatan untuk menjalani kehidupan dalam bermasyarakat. Dan kalau misalnya di negara kita tidak ada namanya norma hukum, apa yang terjadi? Kalau tidak ada norma hukum, tidak usah di negara, di sekolah. Kalau misalnya di sekolah tidak ada aturan, apa yang terjadi? Salah satunya akan kacau. Kalian mau pakai seragam seenaknya. Terakhir baju rumah kalian pakai di sekolah. Baju pramuka kalian pakai hari Senin. Baju olahraga kalian pakai hari Selasa. Nah, itu kalau tidak ada aturan, otomatis akan kacau. Ya. Kenapa harus ada aturan? Supaya hidup kita tertib, teratur. Kelompok RA Kartini ada Intan, Febrina, Herlina, Lutfi. Kemudian kelompok DJ Habibi ada Marwa, Ahmad, Haifa, dan Asyifa. Tadi silakan duduk per kelompok. Oke. Jadi LKPD-nya dikerjakan ya? Perhatikan LKPD-nya. Buat pertanyaan. Ya. Buat pertanyaan terkait gambar yang ada di PowerPoint. Itu yang di atas. Ya. Oke, jadi silakan dibuat. Jadi ketika kalian melihat gambar kan kemungkinan apa? Pastikan kan ada pertanyaan yang timbul di pikiran kalian. Kemudian kalian tulis pertanyaannya, ya. Kemudian setelah kalian tulis pertanyaannya, ya. Setelah kalian tulis pertanyaannya, kemudian kalian berdiskusi untuk menemukan jawaban. Untuk menjawab pertanyaan yang kalian buat, Pak Guru minta satu perwakilan per kelompok untuk mencari sumber belajar lain atau cari buku-buku yang berkaitan dengan pertanyaan yang kalian buat untuk menemukan jawaban. Silakan cari lagi, lebih banyak sumber lebih bagus. Agar supaya ketika kalian presentasi itu bisa berjalan lancar, ya. Jadi silakan dilanjutkan kembali pengerjaan LKPD-nya.
RA Kartini nama kelompokmu. Oke, jadi kita akan berdiskusi. Yang duluan tampil adalah kelompok RA Kartini. Ya. Jadi tiap-tiap kelompok memperhatikan temannya yang melakukan presentasi. Jadi setelah kelompok RA Kartini presentasi, ya, kalian menyimak, kalau ada yang tidak jelas ditanyakan. Jadi kalau misalnya ada kelompok lain yang tidak jelas tentang materi yang dipaparkan oleh kelompok RA Kartini, ditanyakan. Jadi untuk kelompok RA Kartini, Pak Guru persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Perkenalkan, dari kelompok RA Kartini adalah Intan Febrina Herlina. Selanjutnya yang akan menyampaikan hasil diskusi dari kelompok RA Kartini dibacakan oleh teman kita yaitu Herlina. Untuk saudara Herlina saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Norma kesusilaan merupakan aturan hidup tentang tingkah laku yang baik. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator yaitu Saudara Lutfi. Terima kasih telah menyampaikan hasil presentasi untuk saudara Herlina. Selanjutnya penyampaian presentasi mengenai tujuan dan manfaat norma kesusilaan akan disampaikan oleh saudara Intan. Untuk saudara Intan saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tujuan adanya norma kesusilaan mengacu pada pengertian norma kesusilaan yang mengatur tentang cara berperilaku yang bersumber dari hati nurani manusia itu sendiri. Menjadikan tujuan norma tersebut adalah agar setiap individu memiliki nilai-nilai kemanusiaan dan sifat kesusilaan yang baik, sehingga keharmonisan hubungan antar manusia dapat terwujud. Selain itu juga norma kesusilaan dapat menjadi petunjuk bagi manusia tentang cara bersikap dan bertingkah laku. Demikianlah hasil presentasi. Selanjutnya saya serahkan kepada saudara Lutfi selaku moderator dari kelompok RA. Demikianlah hasil presentasi dari kelompok kami yaitu RA Kartini. Selanjutnya saya persilakan kepada kelompok lain untuk memberikan pertanyaan dan masukan mengenai materi norma kesusilaan. Baiklah, saya akan memberikan pertanyaan kepada kelompok RA Kartini. Apa perbedaan norma kesusilaan dan norma hukum? Untuk pertanyaan dari kelompok Jenderal Sudirman akan dijawab oleh teman kita yaitu saudara Intan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok Jenderal Sudirman dengan pertanyaan, apa perbedaan norma kesusilaan dengan norma hukum? Perbedaannya adalah norma kesusilaan adalah norma yang bersumber dari suara hati nurani manusia. Demikianlah jawaban yang saya bisa berikan. Selanjutnya saya kembalikan kepada saudara Lutfi selaku moderator. Terima kasih atas jawaban yang telah disampaikan. Selanjutnya saya serahkan kepada kelompok Jenderal Sudirman. Apakah sudah bisa menerima jawaban dari kelompok kami? Setelah mendengar jawaban yang telah disampaikan, saya sudah merasa puas atas jawaban yang telah diberikan. Terima kasih. Demikianlah hasil diskusi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata kami dari kelompok RA Kartini, memohon maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke.
kelompok B.J. Habibie, Pak Guru persilakan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Perkenalkan, nama saya Haifa. Saya dari kelompok B.J. Habibie yang akan menjadi moderator dan akan memandu jalannya diskusi pada pagi hari ini. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Baiklah, saya akan mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami. Norma hukum sendiri asalnya bukan dari masyarakat, tetapi dari suatu negara dan bersifat wajib untuk dipatuhi oleh setiap masyarakat yang ada di dalamnya. Demikianlah hasil presentasi dari kelompok kami, yaitu B.J. Habibie. Selanjutnya saya persilahkan kepada kelompok lain untuk memberi pertanyaan dan Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Baiklah, saya akan memberikan pertanyaan kepada kelompok B.J. Habibie. Mengapa di Indonesia masih sering terjadi pelanggaran norma hukum? Sebelum kelompok kami menjawab pertanyaan dari kelompok Patimura, kami meminta waktu untuk mencari jawaban atas pertanyaan yang telah diberikan. Untuk pertanyaan dari kelompok Patimura akan dijawab oleh teman kami, yaitu Saudari Marwah. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok Patimura dengan pertanyaan, mengapa di Indonesia masih sering terjadi pelanggaran norma hukum? Contohnya, masih banyak orang yang melakukan korupsi. Penyebabnya, mengapa masyarakat Indonesia masih banyak melakukan pelanggaran norma hukum, yaitu belum adanya kesadaran diri yang timbul untuk mentaati norma hukum. Masih banyak yang bersikap masa bodoh. Selain itu, pemerintah belum tegas menindak lanjut masyarakat yang melanggar norma hukum. Contohnya, orang yang melakukan korupsi hukumnya sangat ringan sehingga tidak menimbulkan efek jera kepada pelaku. Demikianlah jawaban yang saya berikan. Selanjutnya saya kembalikan kepada Saudara Haifa selaku moderator. Terima kasih atas jawaban yang telah disampaikan. Selanjutnya saya serahkan kepada kelompok Patimura. Apakah sudah bisa menerima jawaban dari kelompok kami? Setelah mendengar jawaban yang telah disampaikan, saya sudah merasa puas atas jawaban yang telah diberikan. Terima kasih. Bila ada salah kata kami dari kelompok B.J. Habibie memohon maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi demikianlah penampilan kelompok B.J. Habibie. Berikan tepuk tangan dulu. Yang semangat tepuk tangannya. Oke, mana tepuk salutnya? 1, 2, 3. Oke, silakan kembali ke tempat untuk kelompok B.J. Habibie. Mana tadi hasil diskusi yang telah kalian presentasikan? Jadi kalian buat kesimpulannya, merangkum kesimpulan yang telah dipresentasikan tadi. Jadi dibuat kesimpulannya. Jadi tiap perwakilan kelompok membacakan kesimpulan yang telah disampaikan tadi. Ya. Kelompok berapa nih? Kelompok Era Kartini. Nah, nanti dibacakan. Kelompok B.J. Habibie, kelompok Jenderal Sudirman nanti dibacakan. Oke. Siapa yang bisa baca pertama? Untuk kesimpulan terkait materi yang telah disajikan. Oke, Pak Guru beri kesempatan kelompok Era Kartini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesimpulan penerapan norma kesusilaan. Norma kesusilaan adalah peraturan yang tidak tertulis yang sumbernya dari hati nurani manusia. Norma kesusilaan berasal dari kebiasaan yang dilakukan manusia sebagai anggota masyarakat. Misalnya saja sopan santun. Norma ini mendorong manusia untuk selalu berbuat baik dan mencegah berbuat buruk. Norma ini membuat hubungan antar manusia dan kelompok jadi harmonis.
Nilai-nilai kesusilaan bersifat bebas dari dimensi ruang dan waktu, jadi bisa berlaku dimanapun dan kapanpun. Jadi kita sebagai siswa harus bisa menjalankan dan menerapkan norma kesusilaan baik di lingkungan sekolah, di lingkungan keluarga, dan di lingkungan masyarakat. Demikianlah hasil presentasi yang saya berikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi selanjutnya kelompok berapa lagi? Kelompok Yesila. Nah, jadi oke, selanjutnya kelompok apa? Oh, kelompok B.J. Habibie dulu. Memberikan kesimpulan asal presentasi yang telah disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penerapan norma hukum. Norma hukum merupakan norma yang dibuat oleh lembaga pemerintah. Sudah seharusnya kita sebagai warga negara Indonesia yang berlandaskan negara hukum patut untuk mentaati hukum, norma hukum, agar bisa terciptanya lingkungan masyarakat yang aman dan tentram. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kelompok Patimura, berikan kesimpulan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesimpulan penerapan norma agama. Tujuan norma agama adalah untuk menyempurnakan manusia dan menjadikan manusia menjadi seseorang yang baik yang menjauhi hal-hal buruk. Norma agama berbeda dengan norma lainnya karena norma agama lebih mengarah kepada batin seorang manusia, juga lebih mengutamakan tanggung jawab diri sendiri pada Tuhan Yang Maha Esa. Sudah sepatutnya kita yang tinggal di negara yang mempercayai akan keberadaan Allah senantiasa menjalankan apa yang menjadi kewajiban kita sebagai umat beragama, sehingga kedamaian dalam setiap anggota keluarga, masyarakat, dan kehidupan berbangsa dan bernegara dapat tercapai dengan memegang teguh nilai-nilai norma agama. Penerapan norma dalam kehidupan masyarakat itu sangat penting. Kenapa penting? Nah, jadi semua perhatikan di sini. Karena segala tingkah laku kita diatur oleh norma, baik itu norma agama, norma kesopanan, norma kesusilaan, dan norma hukum. Nah, oke. Jadi untuk kelompok yang tampil, Pak Guru rasa sudah hebat semua, sudah bagus semua. Ya. Yang suaranya kecil juga dibandingkan dengan presentasi kemarin sudah banyak yang kurang. Tapi masih ada juga yang kecil-kecil suaranya. Pak Guru mohon mungkin di pertemuan selanjutnya suaranya dikasih besar lagi, lebih semangat lagi presentasinya. Tapi untuk diskusi hari ini semua kelompok sudah bagus, apalagi tadi kelompok terakhir itu kelompoknya Farel, pembukaannya juga sudah bagus tadi. Jadi untuk kegiatan untuk pertemuan selanjutnya ya, nanti kita akan kalian pelajari lagi materi berikutnya, materi tentang norma juga ya. Kemudian pelajari kembali apa yang telah kalian presentasikan hari ini. Sampai di rumah dibuka lagi kembali bukunya, pelajari kembali. Jadi untuk pertemuan berikutnya kita akan melakukan diskusi yang sama. Mungkin ada produk yang akan kita akan buat, entah itu buat makalah atau buat clipping. Kemudian untuk menutup pembelajaran pada pagi hari ini, Pak Guru minta satu orang peserta didik maju ke depan untuk memimpin doa. Siapa? Ya. Oh, Farel maju ke depan untuk memimpin doa. Sini.
Oke, demikian pertemuan kita. Pak Guru ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.